Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik, siap untuk dibacakan ya, untuk anak-anak hebat semuanya. Dan judul bukunya adalah Kisah-kisah Teladan Menakjubkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan oleh penerbit Mitra Edukasi Indonesia. Yuk kita simak sampai selesai ya adik-adik dan anak-anakku hebat, agar anak-anakku hebat semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari kisah Rasulullah yang telah dibacakan oleh Bu Aini. Dan kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan simak sampai selesai. Judulnya adalah Menang Adu Gulat. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika kamu tidak kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia." Quran surat Al-Maidah ayat 67. Nah, sekarang kita masuk dalam kisah menang adu gulat. Kisah ini terjadi pada masa setelah peristiwa hijrah. Ada seseorang dari Bani Hashim yang bernama Rukanah. Ia adalah seorang musyrik tidak beriman. Sehari-hari ia bekerja sebagai penggembala kambing di lembah Idam. Rukanah berbadan besar, sangat kuat dan bengis. Ia sangat ditakuti oleh banyak orang. Rukanah juga paling jago dalam bergulat. Tak seorang pun pernah mengalahkannya dalam hal bergulat karena badannya yang besar dan kuat. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW ada keperluan untuk pergi ke lembah Idam. Beliau pergi diam-diam, tidak ingin ditemani oleh para sahabatnya. Rasulullah tahu bahwa di lembah Idam ada Rukanah yang terkenal keji. Namun beliau tidak takut karena memang sesungguhnya tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah memasuki lembah Idam, Rukanah sudah melihatnya dari kejauhan. Melihat kedatangan Nabi, Rukanah langsung bangkit dan menghampiri beliau seraya berkata, "Bukankah engkau Muhammad?" "Benar, aku adalah Muhammad," jawab Nabi Muhammad SAW dengan tegas. "Mau apa engkau kemari?" tanya Rukanah sambil berkacak pinggang. "Aku ada suatu keperluan," jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, engkaulah yang telah menghina Tuhan-Tuhan kami, Lata dan Uzza. Engkau bilang Tuhanmu maha perkasa dan juga maha bijaksana. Sekarang memohonlah kepada Tuhanmu yang maha perkasa untuk menyelamatkanmu dariku."
Aku tantang kau untuk beradu gulat denganku. Jika kau sanggup mengalahkanku, akan kuberi kau 10 ekor kambingku. Nabi Muhammad SAW tidak gentar mendengar tantangan Rukanah. Dengan cepat beliau menjawab tantangan itu. Baiklah, jika itu kehendakmu. Sebelum pergulatan itu dimulai, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa dan Maha Melindungi. Beliau memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengalahkan Rukanah. Demikian pula Rukanah, ia berdoa kepada Lata dan Uzza. Pertarungan pun dimulai. Keduanya maju saling berhadapan. Nabi Muhammad SAW menarik kaki Rukanah dan membuatnya terjatuh. Hanya dalam waktu sekejap, Nabi Muhammad SAW berhasil mengalahkan Rukanah. Rukanah terkejut atas apa yang baru saja dialaminya. Ia tidak percaya ada orang yang bisa mengalahkannya. Selama ini tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya. Karena merasa tidak puas, Rukanah meminta Nabi Muhammad untuk bergulat lagi dengannya. Ia berseru, "Mari kita ulangi lagi dan kita lihat siapa juaranya." Nabi pun menerima tantangan kedua itu dengan berani dan mereka bergulat lagi. Dalam pergulatan yang kedua ini, kemenangan kembali berhasil diraih oleh Nabi Muhammad SAW yang bergulat dengan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menjatuhkan Rukanah ke atas tanah dan menduduki dadanya. Barulah setelah 2 kali dijatuhkan, Rukanah mengakui kekalahannya. Setelah mengalahkan Rukanah, Nabi Muhammad bisa mengurusi keperluannya di lembah Idam, lalu kembali ke Madinah. Sesampainya di Madinah, para sahabat Nabi telah menantinya dengan perasaan cemas. Mereka takut hal yang buruk menimpa Nabi. Karena lembah Idam adalah tempat yang paling dihindari oleh orang-orang. Melihat Nabi Muhammad pulang dengan selamat, para sahabat pun merasa lega. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan apa yang telah dialaminya dengan Rukanah. Setelah itu, beliau berkata kepada para sahabatnya sambil tersenyum, "Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman untuk melindungiku?" Demikianlah kisah singkat dari salah satu peristiwa yang dialami Nabi Muhammad selama berdakwah. Kisah keteladanan ini menunjukkan suatu akhlak Rasulullah, yaitu keberanian yang timbul dari sebuah keyakinan dan kepercayaan yang utuh terhadap perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Dan anak-anakku hebat semuanya, hikmah dari kisah yang sudah dibacakan Bu Aini tadi yang berjudul menang adu gulat ya. Tadi Nabi Muhammad dengan Rukanah diantaranya adalah bahwa kisah ini mengangkat satu akhlak penting Rasulullah, yaitu berani. Sulit kita temukan seseorang yang begitu sempurna, bersifat santun dan lemah lembut, tetapi juga memiliki keberanian.
pemaaf, tetapi juga memiliki ketegasan, penuh kasih sayang, sekaligus seorang pejuang di medan perang. Kalau ada orang yang mampu menggabungkan sifat-sifat yang terlihat bertentangan ini dengan sempurna, maka dialah Muhammad bin Abdullah. Kita mengenal Nabi Muhammad dengan kesantunannya, dengan kerendahan hatinya, dengan kasih sayangnya. Sekarang marilah kita teladani juga beliau dengan keberaniannya. Berani karena membela kebenaran. Nah, anak-anakku hebat semuanya, itulah tadi kisah teladan Rasulullah yang berjudul Menang Adu Gulat. Mudah-mudahan anakku hebat semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari kisah yang telah dibacakan oleh Bu Aini. Mohon maaf apabila Bu Aini ada kesalahan dan kekhilafan. Di Taman Makan Selasih cukup sekian dan terima kasih. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, tetap semangat membaca, dan teruslah berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun berada. Salam literasi. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah.